Pada kesempatan kali ini kita akan belajar rumus fungsi if di dalam fungsi if tanpa data tabel. Ini rumusnya. Ini adalah tabel nilai siswa yang telah melakukan 3 kali ujian. Kolom ini menunjukkan nilai ujian pertama, ini kolom nilai ujian kedua, ini kolom nilai ujian ketiga, dan ini nilai rata-rata dari 3 kali ujian. Predikat nilai adalah status dari nilai rata-rata. Jika nilainya 70, dia memiliki predikat sedang. Jika nilainya 80, dia memiliki predikat cukup. Jika nilainya 90, dia memiliki predikat baik. Jika nilainya 100, dia memiliki predikat sempurna. Predikat nilai yang ada di sini diketik secara manual. Perhatikan, di sini tidak ada rumus, tapi tulisan. Berarti diketik secara manual. Bisa kita bayangkan, seandainya jumlah siswa itu mencapai ratusan atau mungkin ribuan, maka kita akan mengetik predikat nilai ini secara manual sebanyak jumlah siswa. Kalau itu ribuan, sangat-sangat menyita waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, di Microsoft Excel for Windows ini bisa hanya dengan satu rumus, kemudian rumus itu di-copy sebanyak jumlah siswa, secara otomatis predikat nilai akan muncul tanpa harus diketik secara manual. Caranya, kita hapus dulu ini, kita ganti dengan rumus. Klik kursor di bawah predikat nilai paling atas. Ketik sama dengan, ingat, di Microsoft Excel for Windows, setiap rumus diawali dengan sama dengan. Kita buat rumus sesuai rumus ini. Ketik if, buka kurung, buat pernyataan pertama. Pernyataan dibuat di kolom nilai rata-rata. Taruh kursor sejajar dengan rumus yang kita buat. Muncul I8. Muncul E8. Jika nilai di sel ini 100, jika E8 100, itulah bunyi pernyataan pertama. Maka di sini diganti dengan titik 2, maka akan muncul jawaban. Tanda petik, tulis sempurna. Ditutup lagi dengan tanda petik. Maka menggunakan lambang titik 2. Kita buat lagi rumus fungsi if, diawali dengan buka kurung, tulis if, buka kurung, bikin pernyataan kedua. Taruh di sini lagi, muncul E8. Jika di sel ini, jika di E8 ini nilainya 90, maka diganti dengan titik koma, nilainya awali dengan petik baik, tutup dengan tanda petik, maka diganti dengan titik koma. Buat fungsi if sekali lagi, beri tanda kurung, tulis if, buka tanda kurung, buat pernyataan yang ketiga. Taruh lagi di sel ini,
di sel E8. Bila di E8 ini bernilai 80, maka diganti dengan titik koma. Jawabannya diawali dengan tanda petik cukup. Lalu tutup dengan tanda petik, maka diganti dengan titik koma. Kita mendapat jawaban yang tidak sesuai dengan pernyataan, yaitu sisanya yang belum dijawab adalah sedang. Kita awali dengan tanda petik, ketik sedang. Tutup dengan tanda petik. Setelah itu kita akan tutup dengan tanda kurung. Berapa tanda kurung yang akan kita taruh di belakang rumus ini? Caranya kita hitung berapa tutup kurung yang sudah kita buat. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tutup kurung yang sudah kita buat. Maka kita tutup dengan 5 tutup kurung juga. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tekan enter. Rumusnya langsung benar. Kita coba cek apakah kalau kita copy hasilnya benar. Kita taruh kursor di rumus. Lalu kita klik mouse sebelah kanan. Lalu kita taruh kursor di bawah kata sedang. Klik tahan dan tarik ke bawah, lalu lepas dan klik kursor di sebelah kanan mouse, tekan paste. Rumus terkopi dan terbaca dengan benar. Nilai 70 sedang, yang nilai 80 cukup. 70 kembali dibaca sedang. Begitu ketemu nilai 80 dibaca cukup. 90 dibaca baik, 100 sempurna. Berarti rumus kita sudah benar. Ini adalah cara membuat rumus fungsi if di dalam fungsi if tanpa data tabel. Perhatikan. Inilah penampilan jika kita menggunakan tabel. Namun pelajaran ini akan kita berikan di video bagian kelima. Bukan di video ini. Hanya sebagai gambaran, jika kita menggunakan tabel, kelebihannya adalah apabila terjadi perubahan predikat nilai, seperti kata sempurna ini, ingin kita rubah menjadi excellent, perhatikan di sini yang nilainya 100 masih sempurna. Begitu kita enter, dia akan berubah menjadi excellent. Jadi perubahannya cukup dilakukan di kolom predikat nilai. Tidak mengobok-obok rumus. Namun berbeda jika kita menggunakan cara yang ini, yaitu tanpa menggunakan tabel. Di sini jika ada perubahan jawaban, misalnya kata sedang ingin kita rubah menjadi sempurna, kita cari dalam rumus mana kata sedang. Baru kita klik, baru kita ganti dengan kata sempurna. Baru di enter, maka akan berubah menjadi sempurna. Tetapi cara ini sangat riskan. Apabila satu saja tanda baca terhapus, maka rumus akan error. Jadi kekurangannya di sini, untuk mengadakan suatu perubahan kita langsung mengobok-obok rumusnya. Sementara kalau terjadi salah penulisan atau terhapus tanda rumus, rumus menjadi error. Berbeda dengan cara yang ini. Cara yang ini jika mengadakan perubahan cukup ditulis pada kolom ini sesuai dengan yang kita kehendaki, tanpa harus pergi ke rumus, sehingga cara yang ini lebih aman. Dan nantikan materi ini pada video yang kelima. Saya juga ingin mengingatkan sedikit hal. Bagaimana jika rumus yang saya buat ini tidak bisa digunakan
di komputer milik Anda. Mungkin terjadi hal-hal seperti penjelasan berikut ini. Di sini saya hanya ingin mengingatkan dan menekankan kembali bahwasannya saya menggunakan Microsoft Excel 2010 dengan rumus yang terbaca seperti ini. Menggunakan tanda titik koma. Namun, ketika digunakan tanda titik koma tidak terbaca, berarti Microsoft Excel for Windows kita berbeda level. Mungkin saya menggunakan yang Microsoft Excel 2010, Anda menggunakan misalkan Microsoft Excel 2007. Jadi hanya beda tipe dan dia tidak terbaca ketika menggunakan titik koma, sementara di komputer saya terbaca. Cara mengatasinya ada 4 pilihan. Kemungkinan komputer Anda tidak mau membaca titik koma, tapi membaca titik 2. Maka gunakanlah titik 2. Atau mungkin tidak mau membaca titik 2, maunya hanya membaca koma. Maka gunakanlah koma. Atau mungkin tidak mau membaca koma, tapi mau dengan titik, maka gunakanlah titik. Jadi perbedaannya hanya ada di pembatas pernyataan, yaitu yang berupakan lambang titik koma ini. Ini kita sebut dengan pembatas pernyataan. Bisa pakai titik koma, bisa pakai titik 2, bisa pakai koma, bisa pakai titik. Jadi ini hanya sedikit gambaran agar tidak bingung. Kenapa saya udah ketik rumus kok error? Oh ternyata problemnya Microsoft Excel kita beda tipe. Maka gunakanlah pilihan 4 rumus yang ada di bawah ini. Perbedaannya hanya di letak ini saja, titik koma, titik 2, koma, dan titik. Yang lainnya sama. Itu saja yang saya bisa berikan informasi. Terima kasih.